eh, mimpi saya sebenarnya kuliah dan sekarang itu mengambil jurusan peternakan. Saya cuma bermimpi suatu saat nanti saya akan kembali ke desa membangun. Atau sedang berusaha untuk merancang? Kalau di Himaptek itu sendiri ada beberapa produk yang telah kami hasilkan, dan alhamdulillah pada program pemerintah yang KBMI telah lolos, dan bulan 12 lalu teman-teman saya di peternakan itu ke Malang. Dan beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia, salah satunya kampus kita di Universitas Muhammadiyah Sinjai, program studi peternakan itu lolos juga. Itu membawakan satu produk, yaitu Abanika. Itu abon yang terbuat dari susu, dan itu adalah salah satu inovasi yang ada di peternakan. Ada juga Yamil. Yamil itu terbuat dari susu asli sapi perah yang kita olah, dan beberapa varian rasa. Mungkin nanti di podcast selanjutnya bisa dihadirkan mungkin barangnya, Ya, diperlihatkan ke pemirsa ya. Ya, Atau mungkin teman-teman nanti bisa memperlihatkan bagaimana proses pembuatannya untuk inovasi di anak-anak muda, khususnya mahasiswa yang jurusan peternakan di seluruh Indonesia. Kira-kira begitu. Nah, terkait dengan jurusan Anda sendiri, itu kan sudah banyak kader-kader kalian yang keliling ke Malang apa dan lain-lain, membawakan produknya sampai lolos ya. Sebagai ketua, bagaimana rasanya punya kampus yang di tingkat daerah, berasal dari kampung yang lumayan terisolir, terpencil, dan tapi di balik kesulitan akses itu ternyata ada prestasi yang luar biasa. Bagaimana ceritanya? Tentunya saya merasa bangga, dan inilah salah satu juga, kalau menurut saya ini adalah salah satu prestasi yang sangat luar biasa. Karena kalau kita pikir kita berada di pelosok, dibandingkan dengan kampus-kampus yang seperti yang ada di Makassar, Pulau Jawa, Pulau Sumatera itu yang besar-besar, dan alhamdulillah yang di pelosok penghujung Sulawesi kami bisa bersaing di bidang itu. Tadi kan Anda mengakui pernah kuliah di mana tadi pertamanya mendaftar? Saya pernah mendaftar di UIN, Unhas, sama Unismu. Sekarang berakhir di UMSI. pelarian dong. Tapi Anda mungkin di awal berpikir bahwa saya kampus ini yang saya tempati sekarang adalah tempat pelarian. Awalnya mungkin berpikir begitu. Tetapi pernah tidak Anda membayangkan bagaimana bagaimana perasaan Anda di awal menganggap kampus yang Anda tempati itu hanya pelarian, tetapi ternyata hasilnya luar biasa. Yang Anda mungkin tidak membayangkan akan seperti ini jadinya. Atau sampai hari ini Anda masih iri dengan teman-teman Anda yang kuliah di Jawa? Kalau saya tidak iri sekarang. Hanya di awal ya? Hanya di awal. Iya. Karena apa yang setelah saya dapatkan, dan tentunya saja saya berpikir seperti ini. Biarpun saya kuliah di mana, kalau saya tidak bersungguh-sungguh sama hasilnya. Dan biarpun saya kuliah di pelosok, kalau saya bersungguh-sungguh menjalani ini, akan ada hasilnya maksimal. Jadi menurut Bung, kampus tidak menjamin ya? Kampus tidak menjamin. Proses kita yang menjamin. Iya. Iya. Iya, saya sepakat di situ. Tapi ini di desa sendiri, apakah Anda punya usaha selain Anda kan kuliah? Aktif ya, bahkan IPK-nya tadi sampai 4, nah selain itu Anda juga fokus sebagai ketua di himpunannya. Selain itu apa mungkin ada usaha di kampung? Punya mungkin sapi atau pelihara ayam? Kalau di kampung cuma pelihara kambing. Kambing berapa ekor? Kalau sekarang 5 ekor kambing. 1 ekor itu harga berapa?
Ya kalau 1 ekornya bisa harga satu ke atas lah. 1 juta ke atas, 5 ekor berarti 5 jutaan lebih ya. Ya. Selain Anda punya kambing, Anda mungkin juga punya banyak lahan. Ya kalau lahan ada, cuman tidak. Ya, berarti kita memang apa ya, teman-teman mahasiswa ini yang di desa beruntung ya kira-kira. Tetapi kenapa masih banyak orang yang menganggap bahwa di desa itu miskin, mahasiswa desa itu kampungan, mahasiswa desa itu tidak beruntung? Kenapa mindset itu masih ada? Dan apakah Anda tidak pernah terbawa arus oleh suasana lingkungan semacam itu? Atau Anda justru merasa tertantang dan memberikan kenyataan yang terbalik? Ya misalnya pemikiran-pemikiran seperti itu yang menganggap bahwa orang-orang desa itu seperti kampungan, Iya. Ketinggalan zaman, Betul. terus kayak miskin. Iya. Itu memang pemikiran-pemikiran sekarang itu seperti itu. Cuman bukan sebenarnya masyarakat pedesaan itu miskin, Iya. tapi masyarakat desa belum tahu manajemennya, mengolah misalnya lahan pertanian, peternakannya, dia belum paham untuk mengolah itu. Padahal misalnya di desa itu kan sumber daya alamnya sangat tinggi, tapi untuk mengolah itu masih pemahamannya masih kurang. Nah terus ia menganggap bahwa masyarakat desa itu kampungan. Iya. Nah saya sebenarnya lucu, bukan sebenarnya seperti itu bahwa masyarakat desa kampungan, tapi masyarakat desa itu kan misalnya akses teknologinya itu masuk sangat minim. Seperti misalnya info-info, kan masyarakat desa itu dominan misalnya menonton berita itu sangat kurang. Iya. Dia itu fokusnya di sinetron. Iya. Jadi dia itu kayak ketinggalan misalnya berita-berita. Di Jakarta sudah di Sinjai misalnya sudah tahu bahwa corona itu sudah hilang, di masyarakat desa 1 bulan ke depan dia baru tahu bahwa corona itu hilang. Iya, Itu misalnya. Sebagai mahasiswa peternakan, Anda ini kan mahasiswa peternakan ya? Ya, Dan Anda bangga menjadi mahasiswa peternakan? saya bangga. Harus bangga dong. Bangga. Nah selanjutnya, di Anda sendiri selain itu tadi, itu kuliah, aktivitas kebudayaan intelektual Anda selain kuliah apa di himpunan sendiri? Apakah ada kajian rutin atau apa untuk mempertahankan kebudayaan intelektual di himpunan Anda? Ya, Kalau menjaga pengetahuan itu supaya tetap tajam analisis. Kalau di himpunan saya sendiri kan memang ada kita rancang seperti kajian-kajian tentang baik itu dari keagamaan, terus kebudayaan, dan kajian-kajian tentunya masalah peternakan yang terjadi sekarang. Dan itu kita bahas misalnya kayak problematika tentang peternakan yang terjadi sekarang seperti apa. Di situ kita akan Anda bahas. tidak sering kajian hukum politik? Kalau kajian-kajian hukum dan politik itu cuman kayak kadang-kadang Pelengkap saja. lengkap saja. Tapi yang kita itu fokuskan kayak di dunia peternakan itu kayak apa yang terjadi sekarang tentang peternakan, problematika sekarang tentang peternakan itu. Jadi kita fokus terhadap itu. Pernah tidak Anda berpikir bahwa kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kepentingan petani, peternak itu adalah hasil akumulasi dari kepentingan politik? Kalau saya tidak pernah dulu membayangkan hal seperti itu sebelumnya. Tapi sering berjalannya waktu, saya juga mulai mendalami itu. Ternyata ada kepentingan politik yang ada di dalamnya itu, seperti misalnya penyaluran bibit unggas misalnya. Dalam menghadapi misalnya pemilu atau bagaimana, kan misalnya ada yang digratiskan Iya, atau betul. misalnya
Kan itu kan maksudnya ada unsur politiknya di dalamnya. Iya. Sehingga itulah Anda merasa harus juga belajar politik meskipun bukan prioritas. Iya. Pernah tidak Anda berpikir Anda tersesat dalam dunia peternakan atau Anda nyaman-nyaman saja? Orang kan biasanya sampai kalau orang-orang bilang semester awal itu kita biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Semester 3 biasa-biasa, semester 5 biasa-biasa. Tapi lama-lama kelamaan di akhir semester kadang kita merasa ternyata saya salah jurusan. Kalau percaya tentang itu, ternyata saya terbalik. Saya di awal. Iya. Awalnya merasa salah jurusan. Awalnya ya, pertama itu di waktu pertama masuk lab. Kan setelah masuk lab itu kita kerja laporan. Nah, kerja laporan itu kita asistensi 3 kali. Ya. Di situ saya mulai merasa putus asa. Saya salah mengambil jurusan. Apalagi kita belajar fisika, biologi, kimia, matematika. Jadi itu yang sebelumnya saya hindari, malah saya dapatkan. Jadi peternakan itu dia ilmu eksakta ya, Iya. ilmu pasti kan, Iya. gitu ya. Dan ternyata lama kelamaan Anda merasa memang saya cocoknya di sini, begitu. Iya. Berarti terbalik dengan kebiasaan orang banyak ya, Ya terbalik. yang lama-lama justru merasa salah jurusan. Nah, jabatan Anda ini akan berakhir kapan? Jabatan saya berakhir 2023. 2000 di himpunan Anda berapa tahun periode? 1 tahun. Kan saya terpilih bulan 1. Bulan 1. Berarti di 2023 Januari. Iya. Iya. Anda merasa di himpunan itu sebagai orang yang paling punya kuasa ya di ketua itu kan? Ketua kan begitu. Dia punya hak yang surplus hak. Nah, selama menjadi ketua di himpunan Anda, apakah Anda punya cita-cita untuk melakukan hal yang luar biasa? Biasanya kan ketua begitu. Saya ketua, saya harus melakukan sesuatu yang lebih baik di himpunan ini, melampaui kebaikan ketua-ketua sebelumnya. Anda pernah mungkin atau punya pikiran seperti itu? Kalau sekarang saya merasa ada tantangan Iya. sebenarnya. Karena sebelumnya itu ketua-ketua lolos dalam pembina wira desa itu PHP 2D. Terus lolos KBMI. Jadi bagaimana ini menjadi sebuah tantangan bagi saya untuk tetap melanjutkan dan bahkan melampaui kepengurusan sebelumnya. Dan apa yang akan Anda lakukan untuk melampaui itu? Hal yang saya lakukan itu sekarang sudah penyusunan KBMI dan tadi sudah pembagian kelompok untuk mengajukan proposal ke kementerian. Luar biasa. Semoga lulus ya. Amin. Nah, ini juga sebagai ketua itu kan biasanya hidup ini kan kontroversi ya. Iya. Kalau saya berpikirnya orang masih dalam kandungan saja sudah diperdebatkan, Iya. entahkah dia laki-laki atau perempuan nih. Meskipun sekarang sudah ada teknologi. Ketika orang masih dalam kandungan saja sudah kontroversi, apalagi kalau memegang jabatan tentunya. Nah, apakah Anda pernah dibenturkan dengan persoalan antara kebutuhan Anda selaku ketua untuk menaungi pengurus dengan birokrasi kampus? Kalau sekarang ya belum, karena kan Tapi akan. ya, tapi akan. Ini berharap ini dapat tantangan ini. Tapi tidak pernah sebelumnya, tidak pernah. Iya. Biasanya kan ketua itu dia akan merasa sangat drop ketika dihadapkan dengan persoalan yang sama pentingnya antara kepentingan mahasiswa dan kepentingan birokrasi. Anda ini ketua, Anda harus jadi jembatan. Belum ya? Belum. Tapi selama ini Anda di himpunan itu kan biasanya ada banyak rintangan yang dilalui, apalagi sebagai itu. Apa-apa saja tantangan selama Anda jadi ketua? Yang menjadi tantangan di kepengurusan saya ini yang saya lalui ini beberapa bulan adalah bagaimana ini kita bisa
misalnya saling pengurus keaktifan, misalnya kita rangkul ini teman-teman ini, bagaimana caranya kita bisa merangkul teman-teman. Apalagi kan ada juga pengurus dari semester ini, semester baru. Nah, ini pertanyaan saya. Sebagai ketua, ini sulit ini. Sebagai ketua, bagaimana mengakomodir semua anggota? Pengurusnya berapa? 40. 40. Bagaimana mengakomodir 40 orang yang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, mendudukkan dia untuk mengambil suatu kesimpulan dalam bentuk satu perspektif yang bersama. Ya tentunya kan dari 40 itu Pendekatan-pendekatan Bung bagaimana ini untuk merangkul semua ini? dari 40 itu kan apalagi kalau misalnya berbeda ideologi. Nah, kita dipersatukan dalam satu Ya. Misalnya diskusi di himpunan, dan pendekatan-pendekatan yang saya ambil itu kan saya sering katakan bahwa silahkan kalian mempunyai ideologi yang berbeda, tapi ketika kita di himpunan silahkan kita satu pemahaman untuk bagaimana kita bisa saling bahu-membahu untuk memajukan himpunan ini. Jadi tentunya kan misalnya dari organisasi, bisa kayak ada anggota yang dari organisasi sebelah, organisasi ini, terus ketika kan pasti mempunyai ideologi yang berbeda. Nah, itu yang menurut saya paling menjadi tantangan sebenarnya untuk menyatukan ketika di himpunan untuk menyatukan ideologinya. Keren. Terkait ini, Bung Islam, Muslim ya? Iya. Ya. Di kita ini kan di Indonesia kan mayoritas Muslim. Sebagaimana pesan Nabi, ada 3 kekhawatirannya, ada kekhawatiran Nabi pada umatnya terhadap 3 hal: harta, tahta, wanita. Nah, Bung ini kan di tahta ini tahta. Nah, itu Bung mungkin bisa memanage itu, bisa mengendalikan emosional untuk mempertahankan rasa profesionalitas. Mungkin bisa. Tetapi bagaimana Bung tetap mempertahankan romantisme dalam organisasi? Dalam artian begini, jangankan organisasi, ada beberapa sejarah dunia peperangan terjadi karena persoalan perempuan. Bagaimana Bung tetap menjaga itu supaya organisasi yang Bung ketuai ini tidak terjadi permasalahan hanya karena wanita, hanya karena perselisihan akibat persoalan asmara misalnya? Kalau saya dalam himpunan kan tidak ada larangan untuk pacaran misalnya. ya, dalam satu himpunan enggak. Tapi bagaimana ini kita melakukan pendekatan kepada, misalnya ketika kita ketahui bahwa ada anggota yang pacaran satu organisasi, misalnya ketika hubungannya renggang, tetap bersikap profesional. Misalnya jangan sampai putus berdampak pada himpunan, misalnya dia kurang aktif di himpunan lagi. Nah, itu yang menjadi misalnya problematika sebenarnya. Itu harapan Bung. Harapan. Tapi faktanya gimana? Faktanya sekarang ya belum terjadi. Nah, terjadi. artinya harapan ini masih berjalan sesuai dengan koridornya ya. Belum berakibat pada kekecewaan. Belum. Iya. Tetapi bagaimana Bung merawat harapan ini supaya tetap menjadi harapan dan tidak berbuah kekecewaan? Ya tentunya kan saya selaku ketua baru sebenarnya. Jadi saya juga belum misalnya paham tentang misalnya apa yang terjadi ketika hal ini. Jadi hal yang saya lakukan sekarang itu kayak pendekatan-pendekatan secara pribadi saya dulu. Tapi begini Ketua, apakah Ketua pernah mengalami kondisi yang membingungkan di mana ada pengurusnya Ketua adalah perempuan di chat, tatonya baper? Kalau atau pertanyaannya saya rubah, bagaimana Ketua tetap konsisten untuk memisahkan antara urusan organisasi dengan urusan privat? Ya tentunya kalau masalah itu ya kita kembali lagi ke profesional. Jadi
ketika kita di dalam himpunan kita anggap semua saudara. Ya. Kalau misalnya kita di luar kan beda lagi Iya. ceritanya. Terus misalnya ketika kita, kalau ada saya chat itu misalnya anggota saya chat kemudian dia baper ya. Saya sering katakan bahwa saya menganggap semua adalah saudara saya. Saya menganggap kalian adalah teman saya yang menemani saya selama kepengurusan. Dan alhamdulillah selama saya pengurus belum ada yang baper-baper. Kesambat ya. Sampai. Tapi datang nantinya seperti Iya. apa? Selain HMJ apa yang tertinggi organisasi di kampus? Dema, Presma apa? Presma sama DP. Presma. Presma sama BEM. BEM ya. Iya. Selain ketua HMJ Anda mungkin punya orientasi ke depannya jadi ketua BEM? Punya cita-cita? Ya kalau sekarang punya cita-cita sebenarnya. Saya berikan kesempatan 30 detik untuk berkampanye, Bung. Kalau sekarang ya kan seseorang itu misalnya mahasiswa itu punya target. Ya. Jadi target saya satu lagi setelah selesai di pengurusan saya akan melanjutkan untuk berorganisasi di luar HMJ. Itu adalah target saya. Luar biasa. Jadi belum untuk ke ya sebagai seorang pemuda yang lahir dari desa, kuliah di kota tingkat daerah, apa mimpi terbesar dalam hidupku? Impian terbesar Anda? Kalau mimpi terbesar saya yang lahir di desa yang serba kekurangan, bukan mimpi saya mempunyai selimpang harta atau bagaimana, tapi mimpi saya sebenarnya kuliah dan sekarang itu mengambil jurusan peternakan. Saya cuma bermimpi suatu saat nanti saya akan kembali ke desa membangun desa saya. Membangun desa. Luar biasa. Nah, terakhir, Bung, apa harapan Anda terhadap teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia maupun demikian juga terkait dengan pemerintah khususnya pemerintahan kita di Republik Indonesia? Harapannya, Bung, silakan. Ya, harapan saya kepada seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia itu bagaimana ini kita sebagai mahasiswa perwakilan masyarakat itu bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat melalui apapun itu, baik itu dari teknologi seperti media sosial atau seperti sekarang ini, dan aksi-aksi yang ada di lapangan juga. Nah, harapan saya untuk pemerintah cuman saya mau mengatakan bahwa kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat itu ditingkatkan. Hanya itu. Ya. Baik. Ya, baik pemirsa, terima kasih untuk kali ini kita sudah berdiskusi kurang lebih 1 jam dengan Ketua HMJ Himaptek Universitas Muhammadiyah Sinjai. Cukup luar biasa, katanya satu hal yang sangat luar biasa menurut saya, tantangan terbesar bagi teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, yaitu bagaimana semakin tinggi ilmu pengetahuan bukannya meninggalkan kampung, tetapi semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang tentunya semakin berpotensi untuk kembali dan membangun kampungnya. Nah, terakhir saya mengutip salah seorang aktivis kiri di Amerika Latin, Carol Cariola, pernah mengatakan bahwa menjadi muda dan tidak revolusioner adalah kontradiksi biologis. Saya pikir untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih. Selamat malam.